Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan kedua praktikum Linux ya, System Open Source System. Baik, saya akan share screen ini tentang Linux ya. Saya share ini Ubuntu ya. Kita sudah terlihat ini. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Apa namanya? Kita akan belajar tentang perintah dasar Linux ya. Mungkin sudah diterangkan oleh dosen sebelumnya Pak Basworo, tapi saya lanjutkan di sini ya. Perintah dasar Linux itu kita sebetulnya beberapa catatan itu kita masuknya ke terminal. Ya. Terminal. Itu nah ini sudah muncul terminal, kita klik saja. Sebentar, ini terminalnya sedang berputar. Oke. Perintah pertama itu adalah kita melihat ID. Ketiknya ID. Kita enter. Nah, nanti akan seperti ini. ID-nya banyak gitu ya. Perintahnya ID ya. Setelah itu kemudian kita ingin melihat tanggal. Date. Oke, tanggal hari ini. Ya. Tanggalnya 21 April ya, Kamis 2022 jam sekian. Bagaimana saya ingin tahu kalender, ketik kalendernya. Kalender April 2022. Kalau saya ingin tahu, waduh, bulan depan itu hari apa ya? Saya ulang tahun, saya ulang tahun adalah tanggal 21 Mei bulan depan ya. Kita tinggal kemudian Mei itu bulan berapa? Bulan 5, kemudian 2022. Nah, Mei, berarti tanggal 21 depan itu adalah hari Sabtu. Ini umpama gitu ya. Kita pengen kalender yang lalu juga boleh kalender Januari 2022. Juga boleh ya. Ini kalendernya. Kemudian untuk mengetahui identitas mesin ya, kita bisa gunakan host name. Host name-nya apa ini? Oh, identitas mesinnya seperti itu. Susanto VirtualBox gitu ya. Atau juga kita bisa ketik uname. Kalau enggak uname min A. Ya, ini lebih lengkap. Jadi Linux ini ternyata jalannya di VirtualBox gitu ya. Ubuntu ya, seperti ini. X 8664 nya ada 64 bit ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk melihat siapa saja yang aktif ya, itu kita bisa menggunakan perintah W atau WU ya. Di sini kita masih ada cuma Susanto 1, Susanto TTY 0. From ini artinya apa? Artinya bahwa yang aktif itu cuma satu ya. Kita harus ingat bahwa kalau Anda tekan kontrol ALT plus F1 sampai dengan F6 itu adalah modus tag. Modus tag ya. Sementara F7 sampai F12 itu adalah modus grafik. Karena kita berada di grafik, ini kemungkinan berada di F7 ya. Ini contoh ya, ini kalau TTY 3 berarti kontrol alatnya F3. Contoh saya loginnya adalah Susanto. Maksudnya apa kemarin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tadi W. Nah, di sini W ini sudah muncul ini ya. Di sini sudah muncul bahwa TTY 3 ini berarti adalah modus tag menggunakan yang
modus grafik, modus tag yang ketiga. Ya. Kalau saya Ctrl Alt F4, atasnya ini ada tulisan F4, ya, ada F4. Saya juga login juga, Susanto, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau saya cek dengan W, ini ada 3. Ya, Susanto yang 0 itu adalah modus grafik, 3 dan 4 itu adalah yang ini modus tag. Kita bisa bentuk ls-a gitu juga bisa. Ya, kita kembali ke yang ketiga juga Ctrl Alt F3. Ini balik ke 3 lagi ya. Ini juga bisa. Kalau enggak who am I. Siapa saya? Ini Susanto. Oke, ini seperti ini ya. Kita kembali ke grafik. Mana ini modus grafik saya? Oke, ini modus grafik ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa lihat passwordnya. Oke, kita enter saja. Nah, ini yang tadi ya. Jadi perintah yang pertama menggunakan W ya, karena ini masih ada belum ada yang kita sekarang bisa perintah lagi W. Nah, ini belum ready nih. Nah, W kita enter. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian kita ingin mengubah informasi fingernya atau kita bisa menggunakan perintah chfn. Kemudian usernya ketik Susanto gini ya. Kita enter. Nah, passwordnya ini mau sama apa beda gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, room number-nya kita pilih apa nih? Lab komputer. Home phone ini nomor HP aja 085 225 067 333, ini nomor handphone saya. Kalau kita pengen melihat informasi finger, ini kita ketik finger yang kita ketik tadi. Oh, sorry. Oh, fingernya tidak terinstall di sini ya. Oh, kalau nggak finger, kasih usernya. Oh, nggak terinstall di sini. Ini hanya bisa ngubah tapi nggak bisa atasnya ini tadi bisa ngubah nggak bisa dilihat ini. Ini ya CHFN ini ya. Harusnya bisa dilihat pakai perintah finger tapi nggak tahu nggak bisa. Kemudian menggunakan manual atau perintah bantuan. Jadi kalau kita ketik ls itu melihat directory atau direct, ls min l juga bisa, ls min all juga bisa. Ya. Ini artinya apa sih? Ya, D itu directory, RW itu read write, X itu executable ya. RWX ini sintak-sintaknya. Kalau kita pengen layarnya biar bersih, kita ketik clear. Clear. Oke, clear. ls itu apa saja perintahnya? Bisa Anda ketik manual help-nya ls. Nanti akan muncul di sini. Nah, jadi selain min A, min all, ada min B ini juga. Ya, min B, min C, min D, min F ya. Seperti itu. Ini apa namanya manual help-nya. Min N, min O gitu ya. Min P. Nah, ini semuanya muncul ya. Tekan key untuk quit. Ya. ls min B coba. Oh, juga bisa gitu. Seperti itu. Jadi ada manual help-nya, manual bantuan. Jadi contoh yang kita coba adalah manualnya manual. Ibaratnya kita ingin tahu manualnya manual itu apa. Nah, manual big-nya ya. Ini kita melihat bantuannya itu apa saja sih gitu ya. Executable program, system call, ya, kernelnya, contohnya saja. Kita tekan key untuk quit.
Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan manual untuk manual minka file. Nah, ini filenya nih, waduh banyak ini ya. Enggak selesai. Nah, manual minka file, ini file-filenya muncul. Ya, file utility apa saja. Atau manual, contoh ya, saya ketik ulang, manual passwd, passwordnya. Oke, kita enter. Nah, ini kalau Anda ingin menggunakan passwd, password ganti password itu kira-kira begini. Ya, key. Keluar ya, itu man. Kalau ini wah kok terlalu banyak ya, clear. Kemudian untuk mengulang perintah yang sudah kita ketik tadi bagaimana? Itu tanda panah Anda bisa panah ke atas. Kalau Anda panah ke atas ini adalah yang kita ketik. Yang kita ketik ulang itu kita bisa ambil lagi. Panah ke atas ya. Ini setelah masih banyak lagi ya. Mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Contoh ini menggunakan apropos ini. Nah, apropos contoh yang mengandung that. Nah ini yang mengandung that itu termasuk update pun juga ini perintah-perintahnya ya. That, format, statement, poll ini. Jadi apropos ini mencari perintah yang mengandung kata kunci yang kita cari. Contoh lagi adalah apropos, bukan that, tetapi adalah mile gitu ya, yang ada hubungan dengan mile. Kita ketik nah ini mile, edit from, update ini ya, sorry yang di sini mile cap, compose ini di sini. Kemudian mencari perintah yang tepat dengan kunci yang dicari. What is that contohnya? What is that contohnya? Ini berarti ada satu langsung ini. Perintah that itu seperti apa sih? Jadi kita akan mencoba memanipulasi berkas dan direktori. Tadi sudah ls min all gitu ya, min l. Ada juga ini ls min f. Nah, ls min f ini artinya apa? Itu menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Ya, tanpa sorting. Kemudian bagaimana kita ingin melihat isinya yang ada di sini. Ini ada desktop, ada ini ls dalam USR ya, kita lihat. Di sini ada folder USR, ya USR itu isinya sub-subnya lagi, ls min USR, garis miring USR. Itu adalah untuk melihat dalamnya lagi. Kalau pengen melihat isi rootnya atau ujungnya dari direktori, kalau di Windows itu direktori C-nya gitu ya, ls garis miring itu rootnya. Nah, rootnya itu isinya seperti ini, ls min a slice gitu ya, sama saja. Jadi ada direktori boot, etc, lib, opsional ini run, tmp, home ya, ini ada home, ada swap file gitu, USR. Nah, kita tinggal mencari direktornya seperti apa. Kemudian ada perintah ini ls min f besar garis miring etc.
etc. Kita melihat etc ini seperti apa ya. Kita enter saja. Nah, seperti ini. Isinya di etc itu seperti ini. ls min f besar garis miring etc. Itu file Ahnaf kenapa nih suaranya masuk? Oke, nah. Kemudian bagaimana kita menampilkan semua file directory? Ya, semua file dicari. Jadi kita apa namanya? Pengen menampilkan semua file dan isi directory. Contoh ls min r gitu ya /usr user ya. Ini akan panjang karena tiap file akan diisi. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Ya. Jadi kalau ini ls min r garis miring usr ini akan menampilkan semua file dan directory yang ada di folder usr. Kemudian melihat tipe file. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana melihat tipe file? Kita ketik file, kita ketik bintang. Nah, seperti ini. Oh, di sini belum ada file ini, ya. Di folder saya ini belum ada file ya. Jadi ya belum bisa dilihat. Kalau enggak ini aja di file /bin, kan tadi ada folder bin gitu ya. Kita coba dengan ls. Nah, ini isinya. Mengcopy file, kita gunakan perintah cp. Copy itu cp. Contoh yang ada di /etc gitu, di folder etc. Kemudian di subfolder group. Kemudian saya tekan F1. Saya ketik F1. Kemudian ini kita copy dari /etc group. Kita kasih nama F1. F1 kemudian kita tekan ls min l. Kita lihat ls min l. Di sini sudah ada muncul F1 ya. F1 ini file bukan sebuah directory. Gitu. Kita bisa lihat. Kita lihatnya pakai v F1 karena ini filenya namanya F1. Kita klik v itu editor seperti notepad gitu ya. Kita enter aja. Nah, isinya seperti ini. Ya, karena ini file. Ini kalau kita pengen ketik ya ini file F1 gitu ya. Seperti itu ya. Ini escape saya nggak bisa ini. Ya, ini keluarnya escape C2 wiki. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan v ini, ya jadi v ini digunakan untuk editor. V ini editor. Contoh saya bikin v saja ya. V saya kasih nama coba titik doc gitu. Contoh ya. Kita ketik aja ini tekan i untuk memulai. Ini adalah file percobaan dengan editor v. Ya, kita kalau pengen simpan tekan escape titik 2 bright dan quit. Kemudian kita enter. Oke. Kalau kita cek maka kita akan mempunyai file ls min l. Nah, ini kita punya file ini. Ya. Isinya 38 byte. Bit apa byte. Bagaimana kita mau mengcopy? Ya, kopinya itu ya tadi ya. cp min i gitu. Kemudian nama filenya. Nama filenya adalah coba titik doc. Kita kasih nama jadi percobaan.
Ini mau titik txt, biar beda ya. Kita enter saja. Oke, kita cek ls min l. Harusnya sudah muncul ini, ya. Coba doc sama percobaan ini muncul ya. Karena kopian pasti, kopian persisnya. Contoh saya akan bikin direktori dengan mkdir ini untuk bikin direktori, saya bikin backup. Jadi kita cek dulu ls min l, harusnya sudah muncul direktori backup, ini dia. Ini di sini ada direktori backup, gitu ya. Kemudian kita copy gitu, file-filenya tadi, ya. F1, kemudian ini apa? Coba titik doc, gitu. Kemudian percobaan titik txt ke backup. Kita enter. Oke. Sekarang berarti tiga file ini sudah ada di dalam folder backup. Ya. Kita bisa cek ls backup. Di dalam sudah ada 3 file ini ya. Kalau enggak kita ls-nya lebih detail, kita gunakan kita masuk ke cd backup. Kita masuk ke directory cd backup, kita tab saja ls min l. Nah, ini filenya tadi. Ya. Filenya tadi sudah masuk di sini. Kalau untuk melihat isi filenya, ya, isi filenya kita gunakan cat coba titik doc. Nah, isinya seperti itu. Kalau saya ingin cat percobaan, kita bisa menggunakan 3 huruf apa 1 huruf itu kita tekan tab ya. Nanti dia akan muncul perintah panjang percobaan sama isinya. Ya. Kalau kita yang F1 maaf panjang thread seperti itu tadi. Ya. Jadi melihat menggunakan perintah chat. Tadi karena ini panjang ya kita harus per satu halaman. Kita more F1. F1 kan panjang ya, more F1. Ini per halaman. Nah, per halaman. Ya, kalau keluar bagaimana? Escape titik 2 key. MV F1 menjadi adalah program titik txt memang gitu ya. Kita enter saja. Klik. Maka kita ls min l, maka F1 harusnya sudah tidak muncul lagi, ini sudah tidak muncul lagi. Ini sudah berganti nama menjadi proc.txt. Kita cek. Nah, seperti ini bawah. Proc.txt. Contoh kita pindahkan ya. mkdir mydir. Mydir itu my directory. Nah, saya cek ls min l. Di dalamnya sini ada folder directory mydir ya. Kita pindahkan langsung aja mv proc.txt sama coba doc ke folder apa namanya mydir. Oke, kita cek ls min l sudah hilang kan ya. Jadi proc.txt dan coba txt ya yang ini proc.txt dan coba txt ini coba doc maaf ini dipindahkan ke dalam mydir. Sekarang tinggal percobaan dong. Kita cek cd mydir. Kita cek ls min l. Ini harusnya berada di sini. Gitu kira-kira ya.
Kemudian bagaimana menghapus file. Nah, ini menghapus file ini kita cukup menggunakan rm nama filenya. Tadi kita mau menghapus coba titik doc, kita enter aja. Kita ls-l, hilang ya. Nah, ini sudah hilang. Itu kira-kira ya. Kemudian bagaimana mencari kata atau kalimat dalam file. Jadi di foldernya passwd bukan passwordnya, passwd. Oke, setelah itu kita enter aja. Jadi di sini ada yang mengandung kata root ya. Di sini root ini di file etc password ya. Jadi kita bisa masuk ke sana cd/etc/password passwd maaf. Passwd. Sorry. cd/etc. Kita lari ke sana ya. Di sini ada password ini. ls-l ini isinya banyak. Di sini ada file password. Mana ini? Nah ini passwd. Nah kita melihat yang ada di sini. Passwd ini isinya apa sih? Gitu ya. Kita chat passwd. Nah ini informasi usernya. User saya Pak Susanto, gitu ya. Bung Susanto dan sebagainya di sini. Nah, itu gambarannya. Ya. Saya pikir cukup deh di sini ya. Saya stop share dulu. Nanti Anda di rumah mencoba ini. Saya share di sini. Nah, latihan ubahlah informasi finger komputer Anda ya. Kemudian lihat user-user yang sudah aktif, gitu ya. Pindahkan file test1 ke home directory dan sebagainya. Nanti file ini saya share di Nanti saya share-nya di mana yang nanya? Di grup WA atau di Edmodo? Di Edmodo aja, Pak. Saya share nanti di Edmodo ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Jadi yang saya tampilkan tadi itu adalah perintah-perintah dasar Linux yang sering dipakai dan itu utama ya. Di hampir semua Linux distro itu perintah-perintah itu ada ya. Umpama tidak ada pun jauhnya sedikit aja ya. Kayak editor tadi ada V, ada Vim, ada banyak sih itu. Ya. Ini ada pertanyaan dari sini atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau sudah cukup, saya akan berikan file tugasnya tadi di mana di Edmodo ya. Saya minta on cam ya. Ini yang on cam berapa orang nih? 1. Wah keren ya. Yang lain mana ini? Wah ini. Putri Fatmawati, Putri Alia, Ahmad Ridho, Andini. Wah ini sudah on cam. On cam sebentar aja. 1 menit ini sudah mulai kelihatan. Oke. Wah ini kami bikin repot juga. Oke, on cam ya. Saya screenshot dulu, tunggu sebentar. Wah, ini on cam malah blur, ini siapa ini? Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.